Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi jeung tetep kagungan Allah ma perkara fis samawati anu aya di langit wa ma jeung perkara fil ardi nu aya di bumi. Milkan milikna wa khalqan jeung dadamelanana wa abidan jeung pirang-pirang abidna. Wa ilallahi jeung ka Allah turja'u dibalikeun tafsiru balik naon al umuru sakabeh perkara. Kuntum aya aranjeun ya umat Muhammadin he umat Muhammad fi ilmillahi ta'ala dina ilmu Allah ta'ala khairu ummatin eta pangalus-alusna umat ukhrijat nu dikaluarkeun ieu umat udhirat didohirkeun ieu umat linnasi pikeun manusia ta'muruna marentah ieu si umat bil ma'rufi kalawan kahadean wa tanhauna jeung ngalarang ieu si umat anil munkari tina munkar wa tu'minuna jeung iman aranjeun kabeh billahi ka Allah. Walau amana jeung lamun iman saha ahlul kitabi ahlu kitab lakana tangtu aya al imanu naon itu iman lakana tangtu aya al imanu naon iman khairan eta leuwih alus lahum pikeun ahli kitab. Minhum tisawarena ahli kitab al-mu'minuna ari jalma-jalma anu iman ka Abdullah bin Salam seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu muga mikaridho Allah Gusti Allah anhu Abdullah bin Salam wa ashabihi jeung sahabatna Abdullah wa aksaruhum jeung lolobana ahli kitab al-fasikuna anu pararase kabeh al-kafiruna tegasna anu kalalapir kabeh layadulu moal ngamadaratkeun ahli kitab kumkaranjeun kabeh ail yahudu tegasna yahudi ya masyarul muslimina he golongan jalma-jalma muslim bisayin kalawan hiji perkara illa ada kecuali milaraan bil lisani kalawan lisan min sabin tina nyarekan wa wa'idin jeung ngancam wa yuqatilu jeung lamun merangan Yahudi kumkaranjeun kabeh yuwannukum maka tangtu malengos Yahudi kumkaranjeun kabeh al-albaro kabelah tukang. Jadi lamun dinya mah Yahudi teh sieun Nasrani sieun ngan pedah Yahudi mah boga senjata urang mah boga doa sedangkan doa pasti lebih kuat tibatan senjata ngan di mana-mana ditembak ku senjata urang nyumput aku doa we halangan anggar we keuna kumaha tuh nyumput bari ngaduan. Jadi goib urang teh eueuh. Terus Yahudi ngalawan naon? Ngalawan poek. Da urang ngalawan para roe. Nasib. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Summa la yunsuruna", terus moal ditulungan aranjeun kabeh tegasna si Yahudi
Sumalayun soruna tulihan keditulungan geus Yahudi alaikum keur ngelehkeun aranjeun kabeh. Balakum tetapi tetap karanjeun kabeh an-nasru pertolongan alaihim keur ngelehkeun Yahudi. Duribat geus ditibakeun alaihim ka ahli kitab azillatu kahinaan. Ainama sukifu di mana wae ayana ahli kitab, hasuma wujidu di mana-mana dipanggihan ieu kitab fala izzah mangkahan teu aya kamulyaan lahum pikeun ahli kitab wala fisoma jeung tidak ada pegangan illa bihablin kecuali kalawan nekal tambang al-kainina anu bukti kabeh minallahi ti Gusti Allah wa hablin jeung tambang minan nasi ti jalma-jalma al-mu'minina anu marumin wa huwa riya tambang ti jalma-jalma ahdun eta perjanjian ilaihim ka ieu jalma-jalma bil amani kalawan nyalametkeun ala ada il jizyati kana mayarna jizyah. Aila ismata tegasna hanteu aya pangraksa lahum tu Yahudi goer dalika salian ti eta. Wa ba'u jeung balik ya Yahudi raja'u tegasna balik bigodobin kalawan mawa bentuk minallahi ti Gusti Allah. Wa duribat jeung ditibakeun alaihim ka ahli kitab al-maskanatu kamiskinan. Dalika hari itu bebendu Allah jeung kamiskinan bi annahu kusabab ahli kitab aya disababi annahu kusabab ahli kitab kanu aya ieu Yahudi yakfuruna eta kufur Yahudi bi ayatillahi kana ayat-ayat Allah wa yaqtuluna jeung ngabunuh Yahudi al anbiya ka pirang-pirang nabi bigoeri hakim kalawan hanteu aya hak. Dalika hari itu bebendu jeung kamiskinan takidun muatan bima kusabab perkara asal anu geus dilayaan Yahudi amrallahi kana parentah Allah. Wa kanu jeung aya Yahudi yang taduna pada ngaliwat kabeh ngaliwat batas ya tajawajuna tegasna ngaliwat batas kabeh al halala kana halal ilal harami kana haram. Baik, ayat pertama walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apapun yang ada di muka bumi ini mutlak semuanya adalah kepunyaan Allah. Segala-galanya mutlak milik Allah. Pengendaliannya mutlak milik Allah. Penciptaannya mutlak milik Allah. Hamba-hambanya mutlak milik Allah. Wa ilallahi turja'u, dan kepada Allah turja'ul umur, akan dikembalikan segala urusan. Artinya kehidupan manusia di bumi ini hanya diberi amanah, sehingga manusia itu dikatakan sebagai insan amanah, makhluk amanah. Amanah pertama adalah manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, wakil. Untuk apa? Untuk mengelola. Sebab dunia ini hanya diberikan kepada manusia pilihan Allah. Dunia ini hanya diberikan kepada manusia yang merupakan hamba Allah. Apakah Anda selain daripada hamba Allah ada? Hamba tauhid. Jadi hamba terbagi kepada dua, ada hamba Allah, Abdullah, ada hamba tauhid, Abdullah.
hamba Allah menjalankan segala kehidupan atas dasar perintah Allah, bukan atas dasar inisiasi keinginan sendiri, bukan hanya semata-mata inisiasi pemikiran sendiri, tetapi bersumber semuanya kepada ajaran, yang mana ajaran tersebut termuat di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan jadi seorang hamba Allah dititipkan, ini dunia urus oleh hamba Allah. Dunia mutlak wajib diurus, dipelihara, dikelola, dinikmati, disyukuri. Apapun yang kita temukan. Artinya bahwasanya kehidupan manusia ini suatu saat kalau sekarang diberikan suatu amanah, maka amanah tersebut suatu saat akan dikembalikan lagi kepada Allah. Artinya dipinta pertanggungjawaban selama mengelola dunia. Kapan? Nanti akhirat. Dipertanggungjawabkannya di situ. Makanya manusia hari ini mutlak harus menjalankan amanah. Pertama adalah manusia yang tadi amanah sebagai khalifah. Yang kedua, manusia itu adalah sebagai amanah, sebagai pelanjut daripada perjuangan yang dilakukan oleh para nabi. Wabil khusus para ulama. Ulama mentransfer ilmunya kepada masyarakat, kepada umat, sehingga ulama dikatakan sebagai warasatul anbiya. Makanya ada ayat yang tadi kita bacakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini wajib. Sekalipun ada pendapat min yang terdapat di dalam kata-kata minkum tersebut terbagi kepada dua. Ada min lil tab'id, ada min lil bayah. Min lil tab'id min sebagian, jadi artinya profesionalisme. Wajib sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebut sebagai insan amanah, insan khalifah. Ini harus dijelaskan. Insan amanah, insan khalifah. Nah, model begini kan khalifah itu. Khalifah itu tidak begini. Khalifah itu ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi. Jadi khalifah itu penampilannya saja meyakinkan. Kalau boleh saya memberikan sebuah ilustrasi, yang namanya khalifatullah fil ardi itu adalah manusia yang punya kreatif, yang punya inisiatif, yang punya inovatif, dan selalu positif. Oh, bukan khalifah. Itu adalah manusia dengki. Semangat untuk diri saja sudah tidak ada. Semangat untuk hidup saja sudah tidak ada. Mau bagaimana semangat sebagai khalifah? Agresi. Kalau dikatakan minkum di dalam min tabid, berarti sebahagian daripada kalian sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW yang notabene sebagai khalifahullah fil ardh, yang sebagai manusia dikatakan sebagai insan amanah, wajib menyampaikan segala apa yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat sampaikan. Tapi tentunya dengan kapasitas kemampuan. Kalau yang belum tahu jangan disampaikan, berguru lagi, mencari lagi. Makanya sekalipun kita selesai jenjang di pendidikan, tidak ada yang namanya berhenti dalam mencari. Harus tahu sebentar. Minal mahdi ila mahdi. Jadi nggak ada yang namanya berhenti mencari ilmu, nggak ada rumus. Setelah berumah tangga berhenti mencari ilmu, tidak. Makanya Nabi mengatakan kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan wa tahli. Jadi sebagai pengajar, kalau tidak punya kemampuan untuk mengajar, ya belajar. Kapan belajar? Sampai kapan? Selama kita masih punya kemampuan untuk belajar, ya belajar.
Kepada siapa kita belajar? Kepada orang yang lebih tahu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang lebih tahu. Makanya kita di sini, saya sendiri masih belajar kepada para masyayikh, kepada ulama-ulama besar. Ya kalian benar selalu belajar terus tanpa ada berhenti. Yang kedua, min lil bayan. Min lil bayan itu bukan pengertian totalitas. Pokoknya yang namanya setiap manusia wajib untuk menyampaikan ajaran-ajaran. Minimal yang tadi ada 3 di dalamnya. Satu adalah mengajak akan kebaikan. Yang kedua adalah memerintah akan ma'ruf, hal-hal yang ma'ruf. Yang ketiga adalah mencegah dari segala perbuatan yang. Nah, di sini kan sudah jelas. Ketika kita berbicara proses penyampaian ajaran, sebagaimana yang dikatakan tadi wal takum minkum yad'una ilal khair, mengajak akan kebaikan, di situ berarti ada beberapa komponen yang pernah saya sampaikan kepada kalian. Komponen sebagai pengajar, mu'alim namanya, ustaz namanya, guru namanya, mu'alim namanya, ajengan namanya. Komponen kedua adalah orang yang diajaknya, mustami, jamaah, santri. Komponen yang ketiga materi yang disampaikannya. Malam ini adalah materi tafsir yang kita bahas. Harus jelas materinya. Materinya mana? Ini bukti. Yang kita sekarang pelajari adalah surah Al-Imran. Jelas ini. Kitabnya jelas. Walaupun udah kribo. Saking cinta terhadap kitab. Makanya kalian harus cinta dengan kitab. Dipelihara dengan baik kitab. Ini adalah aset. Kekayaan santri itu kitab. Kekayaan santri itu kitab. Gayung. Kastrol. Wajib. Kalau min dikatakan sebagai lil bayan, di situ berarti totalitas wajib. Makanya tadi komponennya ada seorang mubaliknya, ada mustaminya, ada materi yang disampaikannya. Yang ketiga adalah, yang keempat ada metode. Metode atau cara menyampaikannya. Ya kalau di pesantren kan 3 metode. Metode balagan, metode sorogan, metode hafalan. Makanya jadi santri tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan daripada ilmu yang disampaikan oleh guru. Harus punya inisiatif, nalar sendiri. Jangan selalu ingin dibimbing. Kenapa saya barusan itu melihat, kenapa wiridan maghrib itu lama banget? Lama banget. Durasinya itu sampai bisa 15 menit lebih. Karena tadi orang sudah dinabobokan. Kalau semuanya orang dibimbing, wiridannya selalu dibimbing, dikomando, suara speaker lebih keras daripada akhirnya orang tidak bisa. Karena tidak punya inisiatif untuk bisa. Ketika Anda pulang ke rumah itu harus segala bisa. Anda harus bisa memimpin wiridan, Anda harus bisa ngimaman. Ya walaupun nanti tidak bikin pondok semuanya lah. Jangan bikin pondok pesantren semuanya. Salah santri nanti. Yang kelima adalah media. Dari dakwah itu harus ada media, sarana yang digunakan. Faktor penunjang ini adalah media. Kalau seandainya kita ngaji ribuan santri tidak menggunakan media seperti ini, yang di belakang mau mendengar seperti apa? Yang terakhir, yang keenam, komponen itu adalah efek, dampak. Ada nggak sih? Makanya harus terjadi perubahan. Saya kemarin katakan, ketika kita melakukan pencarian, maka minimal harus punya 3 fondasi. Pencarian untuk menjadi keilmuan. Wajib hukumnya kita mendapatkan ilmu. Setiap pertemuan harus jadi keilmuan. Itu mah. Yang kedua, adanya perubahan. Nah ini, yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Yang tadinya sudah baik jauh lebih baik. Yang tadinya tidak qiyamul lail menjadi qiyamul lail. Yang tadinya duhanya 2 menjadi 4. Yang sudah 4 menjadi 6, yang sudah 6 menjadi 8. Yang tadinya tidak pernah sholat tasbih, sholat. Itu adanya perubahan. Yang terakhir adalah peribadahan.
apapun yang dilakukan oleh kita harus menjadi nilai ibadah. Itu dari ayat yang tadi, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Apabila kita sudah melakukan 3 hal tersebut, mengajak orang berbuat baik, merintah orang untuk berbuat ma'ruf, dan mencegah perbuatan munkar, maka insya Allah kita termasuk kategori orang-orang muflihun. Ayat selanjutnya sudah dikatakan tadi, apapun yang dimiliki, apapun yang ada di bumi, di langit, ini adalah milik Allah. Diserahkan kepada manusia untuk dikelola. Berikan kepada manusia, dikelola oleh manusia, dinikmati oleh manusia, disyukuri oleh manusia. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah akan dikembalikan segala urusan. Artinya kita ini tidak berhenti sampai di sini. Artinya kita ini tidak berhenti hanya sebagai perjalanan hidup kita, tidak pernah berhenti sampai di sini. Kita akan diminta pertanggungjawaban usia yang kita miliki, sesuatu yang kita miliki, perjalanan yang kita miliki. Berarti kalau begitu manusia itu adalah termasuk kategori insan akuntabilitas, makhluk yang harus mempertanggungjawabkan. Nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya ada mizan, ada hisab, ada syirah. Ujungnya adalah ada surga dan neraka. Yang padahal ending daripada kehidupan manusia cuma faman juzzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Cuma itu. Apapun yang dilakukan, pengusaha, pejabat, kiai, ustaz, guru, ujung-ujungnya mengejar itu. Ingin terhindar dari api, masuk ke dalam, maka masuk kategori bahagia. Nah itu di situ. Kalau hari ini tidak bisa. Tapi maksud yang dimaksud dengan kehebatan umat Muhammad di situ adalah khairul umatin, harus apa yang dilakukan sebaik-baiknya umat itu? Uhrikat linnas, udhirat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harus ada satu inisiatif, harus melakukan satu upaya maksimal untuk selalu melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Merintah orang. Makanya ketika Anda membangunkan suku, ketika kalian membangunkan temannya, itu sudah masuk kategori ya'muruna bil ma'ruf. Ketika ada temanmu mau jalan-jalan ke kota, kamu bilang, ngapain lu jalan-jalan? Buang-buang uang, mending tinggal di pondok. Lu belajar, lu ibadah. Itu sudah wa tanhauna 'anil munkar. Ada teman yang tidak mau sekolah. Saya malas sekolah. Kenapa? Malas. Ayo sekolah. Sampai di danau ke sekolah. Itu sudah masuk kategori wa tanhauna 'anil munkar. Bukan sebaliknya. Teman jangan ngapain sekolah. Wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Berbicara tentang keimanan kepada Allah. Iman kepada Allah itu seperti apa? Sering saya katakan aspek iman itu 3. Yang pertama, aspek keimanan itu adalah aspek keyakinan hati. Jadi iman berangkat dari hati. Hati melahirkan keyakinan. Jadi salah besar ketika iman atau seorang mukmin tanpa diawali dengan keyakinan. Tasdiqun bil qalb, membenarkan dia. Maka unsur daripada iman itu adalah hati yang pertama. Unsur yang kedua adalah iqrar, lisan. Dipublish, diungkapkan, diomongkan, dijelaskan. Jangan disembunyikan tentang iman. Harus betul-betul dikemukakan. Iman itu betul-betul dipublish, dijelaskan. Yang ketiga adalah arkan, action, aktivitasnya jelas. Kalau hanya berbicara tentang keyakinan yang ada di dalam hati, Allah mengatakan walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Seandainya
Yahudi dan Nasrani ditanya siapa yang menjadikan langit dan bumi, la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Mereka cuma yakin aja, tetapi tidak mau mengucapkan dalam lisan mereka. Jadi tidak bisa iman hanya di dalam hati semata. Tiga komponennya itu harus betul-betul menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yakin di dalam hati, ya seperti kita cinta itu. Dalam hati cinta ada rasa. Ih, menarik banget ini. Wow, keren. Cantik. Diakui dulu. Cantik. Ucapkan. Setelah cantik, diyakini saya suka dengan dia. Setelah itu diucapkan, I love you. Jadi kan yang banyak terjadi adalah sudah mengatakan di dalam hati cantik, mau, tidak diucapkan, akhirnya gawat. Harus jelas. Ucapkan, baru action dilakukan, bikin surat. Nanya. Jelas. Jangan hai tapi RR. Hai dengan era nasa pede. Sama pakai dan masa di nakasa sekarang dulu. Jadi boro-boro kata orang lain melihat muka sendiri kadang-kadang kita bingung. Itu nasib. Waktu dimulai. Jadi yakini dengan keimanan. Setelah kita sebagai manusia yang iman berarti mukmin, kita lakukan perjalanan yang tadi tugas sebagai umat yang baik, sebagai umat pilihan, sebagai umat didikan, sebagai umat yang betul-betul mendapatkan prioritas dalam segala hal yang umat Muhammad Rasulullah SAW. Makanya kita bangga sebagai umat Muhammad. Kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma gfir umat Muhammad SAW, Allahumma arham umat, Allahumma astur, Allahumma adbur, Allahumma ansur, Allahumma ij'alna min ummati Muhammadin. Kita bangga menjadi umat Muhammad SAW. Tapi itu kan menjadi umat sebaik-baik umat. Nah, tadi saya sudah katakan di awal. Yang dimaksudkan dengan sebaik-baiknya umat itu yang seperti apa? Yang minimal yang tadi. Satu sebaik-baiknya umat itu yang selalu amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak terhadap kebaikan dengan landasan yang tadi. Satu, selalu punya inisiatif. Tentu berbasis ajaran. Inisiatif. Tidak hanya mengandalkan bentukan. Tidak hanya mengandalkan seruan. Tidak mengandalkan hanya perintah. Tapi inisiatif. Kotor majelis inisiatif ada yang merintah. Saya terima kasih sampaikan kepada kalian yang sangat luar biasa. Di lingkungan pesantren seluruh Indonesia tanpa diberitahu. Luar biasa. Walaupun masih ada mungkin masih ada ya yang harus kita ajak. Tahajud, alhamdulillah. Masjid dengan gelap. Maksudnya karena apa? Lampunya kan tidak dinyalakan. Jadi santrinya tidak terlalu kelihatan. Karena kalau saya lihat banyak santri yang sudah memahami konsep tasawuf. Dikhawatirkan yang mulai di masjid itu riak itu kan. Semuanya hampir di pondok, di kamar. Jadi kan kalau menurut saya harus diapresiasi. Ya, saya belum mampu seperti Anda. Anda sudah tingkatannya sudah ilmiah.
Kreatif. Selalu ingin membangun. Ayo berarti. Kita lihat pondok-pondok pesantren lain bikin tempat sampah. Kreatif. Jadi seorang murid harus kreatif. Inisiatif, kreatif, inovatif. Melakukan perubahan. Ya udah 2 tahun pesantren, masa begitu terus. Udah 3 tahun, udah yang 4 tahun, udah 5 tahun. Kalau yang udah 6 tahun itu konsep imaniyah sudah betul-betul. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wal qadari khairin wa sharrin wa ta'ala sudah sempurna banget. Udah jadi ulama besar. Udah hebat. Yang terakhir adalah selalu melangkah, tidak pernah ada keraguan. Makanya kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minasyarr. Dari ragu, da ma yuribu ila ma la yuribu. Walau asya ahli kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahli kitab Yahudi dan Nasrani iman, khairan lahum, itu bagus bagi mereka. Jadi iman dan tidak iman Yahudi dan Nasrani kepada Allah tidak akan mempengaruhi sama sekali kepada Allah. Sama dengan kita. Seandainya makhluk dunia ini semuanya kafir, bukan saya. Ya saya bilang kafir namun jelas. Ya barangkali Anda gitu. Jangan. Itu tidak akan mempengaruhi Allah. Ibadah kita bukan untuk Allah. Dosa kita tidak merugikan Allah. Saya katakan, ibadah kita bukan untuk Allah. Untuk kita. Saya tadi di ngaji asar. Saya katakan kepada santri, sholat yang kita lakukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, membayar nikmat nafas saja yang telah Allah berikan, itu tidak cukup. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh untuk nafas. Sementara yang Allah berikan kepada kita, masya Allah Rabbani, nikmat nafas, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat merasa. Sakit itu nikmat. Jangan dikatakan tidak nikmat. Bayangkan kalau manusia tidak diberi rasa sakit. Rasa panas itu nikmat. Coba kalau manusia tidak diberi rasa nikmat. Mati rasa. Kamu tidak bisa membedakan lagi mana rasa garam, mana rasa gula. Apapun yang dirasakan seperti itu. Masya Allah. Itu kenikmatannya Allah. Kenapa ketika kita berdoa kita bisa ada rasa sedih? Itu pun sebuah kenikmatan. Semua Allah berikan kepada kita. Belum lagi nikmat kita makan, belum lagi nikmat sehat, nikmat. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya manusia menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan, tidak akan mampu untuk dibayar oleh kita hanya dengan zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak cukup. Makanya kalau saatnya kita baru sholat maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar, ingin minta banyak kepada Allah, tolong jangan dulu mengharap. Diajarkan sholat sunat qobliyah, ba'diyah, untuk menutupi daripada kekurangan-kekurangan yang ada di zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Permintaan yang lainnya, ingin ilmu, ingin berhasil, ingin sukses, ingin membahagiakan orang tua, ingin maslahat umat, ingin menjadi akahum dinas. Belinya bukan dengan itu, karena tadi sudah beres untuk membayar. Dibeli dengan apa? Aqimis sholat itu bisa silang sakin lain wa Qur'an al-fat inna Qur'an al-fat kana wa minan laili fatahajjat bihi nafilatal tahajud dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud,
dengan istighfar, dengan sholawat, dengan wirid, dengan doa, dengan berbuat baik, dengan buang sampah, dengan membersihkan pesantren, dengan merapikan kamar. Itu yang disebut dengan itu. Lahirlah barokah, maka sukses. Paham? Hanya mengandalkan kepada duhur, asar, maghrib, isya, subuh yang kita jalankan 17 rakaat belum cukup untuk membayar kenikmatan yang telah kau berikan. Sudah Allah berikan segalanya. Pertanyaannya berikutnya adalah, kalau Allah sudah memberikan segalanya kepada kita, terus kita sudah memberikan apa kepada Allah? Padahal Allah yang mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Untuk bisa ibadah, dialah cari tentang ilmu supaya Anda tahu, baru lihat, lalu lakukan. Baik, kita lanjut. Jadi walau amana alul kitab lakana khairan lahum minhum. Dari ahli kitab itu ada yang masuk kategori mukmin. Siapa di antaranya? Abdullah bin Salam. Tetapi wa aksaruhum fasiqun. Kebanyakan ahli kitab itu adalah orang-orang fasik. La yadrukum wallahu a'lam bishawab.